pola Fibonacci di alam semesta kita itu banyak banget contohnya guys. Mulai dari di sini ada soal 7, 10, 13, 16, 3 bilangan berikutnya dari pola di atas itu berapa? Ya ini klasik ya. Kita nggak perlu pakai rumus, nggak perlu pakai ya cara-cara aneh-aneh, itu cukup ngelihat polanya aja guys, yaitu plus 3, plus 3, plus 3, otomatis ini plus 3 jadinya berapa guys? 19, kemudian plus 3 lagi berapa? 22 ya. Kemudian yang terakhir jadinya 25. Jadi jawabannya yang bebek ya. Oke, masih gampang. Ya, di sini ada 18, 23, 28, 33. Tapi yang ditanya itu yang awal nih. Ya udah, kamu bisa lihat polanya kan. Ini kan plus 5 plus 5 ya. Berarti otomatis dari si titik-titik ini ditambah 5, hasilnya itu 18. Berarti titik-titik ini siapa guys? Jadinya itu 13. Terus ini 8 ya? Ya 8. Ini berapa? 3 ya? Ya, jadinya plus 5 plus 5 plus 5 pas ya. Jawabannya yang dodol. Ini cara mengerjakan tuh gini guys. Ini kan 3, 3, 6, 9, 15, 24, titik-titik gitu kan. Ini tuh pasti kalian nggak bakal nemu. Ini berapa polanya gitu kan. Ini plus 0, ini plus 3, ini plus 3, ini plus 6, ini plus berapa nih? Plus 9. Nah, ini kan random gak sih? Atau misalnya kamu mau nyari pola apa lagi? Misalnya perkalian. Kali 1, kali 2. Nah, ini kali berapa? Kali 1, sekian. Nggak ada lagi polanya. Nah, kalian pasti bakal sulit untuk mencari tipikal pola yang lompat-lompat kayak gitu ya. Ini kalian nggak bakal nemu guys. Nah, iya. Ini nama polanya itu adalah deret Fibonacci ya. Jadi Fibonacci itu maksudnya gimana? Angka ini adalah penjumlahan dua angka sebelumnya. Jadi ini kamu jumlah, itu dapat hasilnya ini, gitu. Kemudian, dapetin 9, itu didapat dari sini, guys. Nah, ya nggak? Dijumlahin. Terus dapetin si 15, itu dapatnya dari sini, guys. Nah, dijumlahin jadi dia. Dan ini berulang terus, guys. 9 ditambah 15, itu dapetin 24. Nah, berarti 15 ditambah 24, itu dapat berapa, guys? 39 ya. Nah, terus lanjut lagi. 24 ditambah 39, jadi berapa, guys? 63 ya. Gitu. Terus terakhir, 39 ditambah 63, itu dapat 102. Ya, jadi jawabannya yang C ya. Ini namanya adalah pola Fibonacci. Nih, ya. Barisan Fibonacci dalam matematika itu adalah barisan yang setiap sukunya merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya gitu. Ini definisinya guys. Jadi penjumlahan dua suku sebelumnya. Ya ini intermezzo aja ya. Dan fun fact ya. Fun fact terkait pola Fibonacci. Ternyata alam semesta kita itu mengikuti pola ini. Ya kalian bisa coba cari sendiri ya. Kayak pola Fibonacci di alam semesta kita itu banyak banget contohnya guys. Mulai dari tornado, bentuk galaksi kita, terus bentuk mata, burung terbang aja itu mengikuti pola ini. Ini gampang ya. Ada pola penyebut ya. Pola penyebut sama pola pembilang. Nah kalian udah bisa jeli nih ya. Di polanya pembilang itu ada 1, 2, 3. Penyebutnya itu ada 3, 4, 5. Berarti kalau misalnya dia mau nanya 3 bilangan berikutnya, ya udah ini 4, 5, 6. Ini 6, 7, 8. Berarti jawabannya itu 4/6, 5/7, sama 6/8. Yang C ya. Ya, gampang ya. Ada 5, 10, titik-titik, titik-titik, 80, 160. Polanya gimana guys? Ya kita bisa lihat ya, 5 ke 10 itu dikali 2. 80 ke 160 juga dikali 2. Oke, tebakan kita ini juga kali 2 dong. Gitu. Yang ini berarti jadiin 20. Yang kali 2 jadi 40. Ini benar nggak? Kali 2 jadi 80. Oh betul. Berarti jawabannya yang 20/40. Nah ini baru namanya pola baris dan deret geometri. Nah ini baru yang masuk materi TKA nih guys. Gitu. Jadi kalau pola geometri itu bentuknya perkalian ya setiap sukunya. Di sini ada soal 243 81 titik-titik titik-titik 31. Polanya gimana guys? Dibagi 3. Ya, tapi emang betul ini bagi 3 gitu kan. Tapi sebenarnya ini tuh adalah pola dikali sepertiga ya. Kalian biasain kalau mencari pola geometri itu perkalian ya guys. Karena nanti di geometri itu rasionya itu adalah bentuk perkalian. Nanti kita bahas lebih lanjut nanti ya. Gitu. Jadi ini kali sepertiga, ini kali sepertiga, kali sepertiga, kali sepertiga. Oke. Ini kita udah masuk ke materi ya. Jadi
pola-polanya itu akan ada rumusnya nanti. 81 dibagi 3 itu berarti berapa guys? 27 ya? 27 bagi 3 itu 9. Oke, jadi 27 sama 9. Dodol. Di sini ada soal 2, 6, 12, 20 titik-titik. Polanya gimana guys? Ini kan plus 4, ini plus 6, ini plus 8. Ya, ini masuknya pola bertingkat ya. Di sini ada 2, ini ada 2. Berarti di sini plus 2 lagi ya. Berarti ini jadinya plus 10. Yang mana ini jadinya 30 ya. Terus ini jadinya 12, ini jadinya 14. 56 ya. Jadi jawabannya bebek. Ada soal apa? Baris dan deret aritmetika. Level soalnya itu menengah. Jadi ini kita udah masuk ke materi TKA-nya ya. Di sini ada soal 4, 11, 18, 25, 32. Tentukan rumus KN dari barisan tersebut. Oke, di sini kakak nggak mau ngasih tahu rumusnya ke kalian ya. Sekarang gini, kan ada 4, 11, 18, 25, 32, titik-titik gitu ya. Kakak anggap ini 4 ini sebagai suku pertama gitu ya. Suku pertama. Atau nggak usah suku deh. Unit. Nah, ini kita pakai bahasa Inggris ya. Unit pertama. Kalau ini berarti unit kedua gitu kan. Unit kedua. Ini unit ketiga. Dan seterusnya gitu ya. Oke. Jadi di sini tuh kakak sebut unit pertama itu kakak sebut U1. Oke. Yang mana itu adalah 4. Oke. Nah, tapi di sini kakak juga pengen ngasih tahu ke kalian, U1 di matematika itu biasanya itu disebut sebagai A juga ya. Balik lagi, ini hanya istilah aja ya. Gak usah bingung ya. Karena rata-rata orangnya makainya kayak gitu kan. Jadi ya udahlah kita ikutin aja. Boleh nggak pakai E, pakai C, pakai X? Boleh-boleh aja, bebas ya. Ini kan variabel bebas aja. Nah, kemudian unit kedua itu disebutnya U2. Yang mana itu adalah 4 ditambah sesuatu bilangan kan. 4 ditambah berapa guys? Biar hasilnya 11. 4 ditambah 7, betul. Ya kan? Nah, kemudian U3 itu adalah 4 ditambah 7 ditambah 7. Betul nggak guys? Ya kan? 4 ditambah 7 kan 11. Ditambah 7 lagi 18. Kalau U4 itu 4 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. Gitu kan? 4 tambah 7 kan 11. Tambah 7 lagi 18. Tambah 7 lagi 25. U5 itu adalah 4 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7. Dapat 32. Oke? Nah, kelihatan nggak guys polanya? Di sini, kalau misalnya kalian jeli ya, kalau kalian di sini U5 itu kan sama aja kayak 4 ditambah 7, 7, 7, 7 yang sebanyak berapa kali 7-nya guys? 4 ditambah 4 kali 7. Betul nggak? Ya, 7 kali 4, 4 kali 7 ya sama aja lah ya. Intinya tuh ada 7-nya tuh ada 4 ya. Ada tambah 7, tambah 7, tambah 7 gitu kan. Ada 4 kali nih. Nih di sini ada 4 kali. Nah, kalau yang ini itu adalah 4 ditambah ada berapa 7-nya guys? Ada 3 betul. Jadinya 3 kali 7. Nah, kalau yang ini 4 ditambah 7-nya ada 2 kan gitu. Kalau ini 4 ditambah 7-nya ada 1 ya. Kalau ini 4 ditambah 7-nya ada 0 ya. Ya kan? 0 kali 7 kan 0 ya. Terus tambah 4. Sampai sini ngerti dulu nggak guys? Kayak, oh ini 7-nya ada 4, 7-nya ada 3, 7-nya ada 2, 7-nya ada 1, 7-nya ada 0. Sampai sini paham dulu nggak guys? Oke. Nah sekarang, kalian lihat polanya guys. Kalau misalnya di sini U5, di sini 4. Kalau misalnya di sini 4, di sini 3. Di sini 3, di sini 2. Di sini 2, di sini 1. Di sini 1, di sini 0. Nah sisanya sama aja ya. Ini kan 7, 7, 7, 7, 7, 7 semua sama ya. Terus ini 4, 4, 4, 4, 4 semuanya sama ya. Kelihatan nggak guys polanya? Berarti kalau misalnya kakak tanya nih, dengan pola yang tadi, kalau kakak tanya U6, itu kan pasti kan 4-nya tetap kan sama ya. 4 ditambah, nah lihat nih, ini 7-nya sama ya, pasti 7. Nah, ininya berapa guys? Lihat nih, kalau di sini 5, di sini 4. Di sini 4, sini 3. Berarti kalau di sini 6, di sini betul 5 gitu. Kalau misalnya U7, berarti 4 ditambah 7-nya berubah jadi 6 gitu. Kalau U8, 4 ditambah 7 kali 7. Kalau misalnya U20, berapa guys? 4 ditambah, ya 19. 19, 7. Nah, lihat nggak? Jadi tinggal dikurang 1 aja guys. Di sini 20, sini 19. Di sini 8, di sini 7. Di sini 7, di sini 6. Di sini 6, di sini 5. Berarti kalau misalnya kakak tulis U100 misalnya gitu ya. Ya berarti 4 ditambah 100 kita orang 1. Jadinya 99. Dikali 7-nya tetap. Berarti sekarang kalau misalnya UN, nah maksudnya UN tuh suku ke N gitu kan. Berarti berapa guys? 4 ditambah N di sini kita kurang 1. Betul gak? Kemudian kita kali 7. Lah, kenapa kok kurang 1? Ya lihat aja. Di sini 100, di sini 99. Berarti kalau di sini N, di sini tuh N min 1. Sampai sini paham dulu gak guys? Nah, udah. Selanjutnya itu tinggal matematika. Selanjutnya tinggal operasi aljabar.
Gimana operasi aljabar? Betul, kali distributif. Ini kita kali ya ke dalam. Berarti jadinya UN sama dengan 4 ditambah 7N min 7. Berarti UN sama dengan 7N-nya kakak taruh depan aja ya. Karena dia positif. 4 dikurang 7 berapa guys? Min 3. Jadi jawabannya yang E ya. Nah, di sini tipikal sama guys. Berarti kalau misalnya kakak tanya U1 suku pertama atau unit pertamanya itu berapa guys? 12, betul. Unit keduanya itu adalah 12 ditambah berapa guys? Iya, betul. Tambah 5 ya. Unit ketiganya 12 ditambah 5 tambah 5 gitu kan. Atau ya 5-nya ada 2 kali ya. 5-nya itu ada 2. Kalau U4 itu 5-nya ada 3. Dan seterusnya sampai kalau misalnya kamu tanya U20 itu berarti 12 ditambah 19 kali 5 gitu. Simple kan? Cepet nggak? Ya cepet lah. Bahkan kakak belum ngasih tahu rumus-rumus ke kalian guys. Kalian tuh harus terbiasa ya. Di Z Academy itu belajarnya pakai konsep guys. Oke, berarti 12 ditambah berapa guys? 95 ya. Berarti jadinya 107. Ya, jawabannya yang C ya. Nah, sekarang kakak mau coba kita pakai rumus ya, coba ya. Nah, tadi suku pertama itu kan U1, betul nggak? Suku kedua itu U2. Suku ketiga itu U3. Ini U4. Dan seterusnya misalnya gitu ya. Ini kakak coba tulis namanya itu penurunan rumus ya. Penurunan rumus. Nah, tadi kakak tuh udah bilang ya, U1 itu kakak sebut sebagai A. Ya, ini kakak definisikan sendiri. Ingat, boleh bebas ya. Tapi kenapa kakak pakai A? Karena kebanyakan di buku-buku kalian nanti pakainya A ya. Nah, sedangkan U2 itu adalah si A tadi ditambah sesuatu angka kan? Betul nggak? Ditambah sesuatu angka yang mana itu adalah selisihnya nih. Nah, U2 ini biasanya itu disebut adalah A ditambah B gitu. Oke? Jadi si selisihnya gitu yang penjumlahannya tadi itu adalah ditambah B sebenarnya gitu. Terus ini ditambah B lagi gitu loh. Nah, berarti dengan pola yang sama berarti U3 ini itu adalah siapa guys? Yang A pertama tadi, ya kan? Yang A pertama tadi ditambah B-nya ada 2 kan? Tambah B. Yang mana itu A ditambah 2B. U4 itu adalah A ditambah 3B. Sampai sini paham lo guys? Nah, berarti kalau misalnya kakak tulis U1 itu sebagai A dan selisih dari setiap unitnya itu kakak sebut sebagai beda atau B. Berarti U2 itu adalah A ditambah B. U3 itu adalah A, ingat, ditambah B gitu kan. Berarti B tambah B. Berarti B-nya itu ada 2. Jadi kakak sebut 2B. U4 itu A, yang tadi A ditambah B, tambah B, tambah B. Ya kan? Tambah B, tambah B, tambah B. Yang mana ini adalah bentuk 3 kali B ya. 3B. Nah, ini U5 berarti berapa guys? Nah, tebak U5 itu berapa guys? Berarti kan A tambah B tambah B tambah B tambah B. Berapa banyak B-nya guys? Ya betul. A ditambah 4B. Kalau kakak tanya U1000 berapa guys? U1000 guys. A ditambah berapa B guys? Ya betul. A ditambah 999B. Nah sekarang kalau misalnya kakak tanya UN berarti A ditambah si N-nya tadi ini kita kurang 1 dulu kan? Ingat pakai dalam kurung baru dikali B. Nah, ini adalah rumus yang sering kalian lihat di buku. Sampai sini paham ya? Jadi, A plus N-1 dikali B, gitu. Itu dapatnya dari mana? Nih, dari tadi, penurunan rumusnya. Sampai sini paham? Berarti, di sini suku pertamanya atau U1 atau unit pertama atau si A itu berapa guys? 2 ya. Nah, sedangkan bedanya itu berapa guys? Si selisihnya itu 3. Dia tuh nanya berapa? 2 bilangan berikutnya berapa? Oke, berarti ini kan U1, U2, U3, U4, U5. Berarti ditanya U6 sama U7 ya. Nah, kita coba pakai rumus yang tadi guys. Ingat, UN rumusnya itu apa tadi? A ditambah N-1 dikali B. Berarti kalau misalnya U6, nah kalau di sini N, berarti A, N-nya kita ganti 6 ya. Nah, berarti jadinya A ditambah 5B. Berarti tinggal substitusi aja. A-nya itu 2 ya. Sedangkan B-nya itu 3. Nih, 5 dikali 3 itu 15. Ditambah 2, 17. Nah, sedangkan U7-nya itu adalah A ditambah, ingat, N-1 ya. Berarti 7 dikurang 1 dikali B. Berarti A ditambah 6 kali B. Udah, kita substitusi. A-nya itu 2, B-nya itu 3. 6 kali 3 berapa guys? 18 ya. Ini 2. Berarti 20. Jawabannya apa nih guys? Jawabannya dodol.
Oke, kalau misalnya kakak mau tanya rumus UN-nya berapa berarti? Rumus UN dari soal berikut. Berapa rumus UN-nya guys? 3N min 1. Ya, ingat ya, rumus UN itu adalah A plus N min 1 kali B. Nah, kalau misalnya A-nya itu 2, B-nya itu 3, ya udah tinggal kita substitusi, terus kita kali distributif ya kan? Berarti 3N min 3. Berarti 3N min 1. Ya, betul ya? Di sini ada soal mengikuti aturan AN sama dengan 6N-1. AN sama dengan 6N-1. Nah, ingat. Makanya tadi kan kakak bilang, Kak, kenapa pakai A? Kenapa pakai U? Kan kakak tadi kan bilang apa? Bebas, terserah ya kan? Ya kita lihat nih, dia pakai A nih sekarang. Berarti suku pertama itu di soal ini itu dibilangnya A1 ya. Berarti A1 gitu. Jadi si N-nya itu 1 ya. Berarti A1 itu sama dengan 6 dikali 1 ya, dikurang 1. Berarti berapa guys? 6 kali 1, 6. 6 kurang 1, 5. Ya udah kelihatan ya. Jawabannya B ya. Ya udah kelihatan. Kalau suku kedua atau unit kedua, berarti kita mengikuti A2. Berarti 6 dikali 2 dikurang 1. Ya, lihat di sini ya. Kalau N-nya 2, ya udah 2. 12 kurang 1 itu 11. Ya, ini jawabannya udah pasti betul. Nih, kamu lihat ya. Nentuin N-nya gimana, Kak? Itu kan N-nya itu kan terserah kita. Jadi N itu adalah suku pertama, berarti 1 N-nya. Kedua, itu berarti kita masukin 2 N-nya. Kalau misalnya kita pengen suku ketiga, berarti N-nya berapa? Ya, berarti kan N-nya juga 3 kan? Gitu. Nah, kita ikutin rumus ini. Berarti 6 dikali 3 kurang 1. Berarti 18 dikurang 1. Berapa? 17. Nah, begitu juga misalnya suku keempat. Berapa? Suku keempat berarti N-nya berapa? Ya, N-nya 4 ya. Berarti 6. Kita masukin N-nya 4 nih di sini. Berarti 24 dikurang 1, guys. Berapa? 23. Benar nggak? Suku pertamanya 5. Betul. Suku keduanya 11. Betul. Suku ketiganya 17. Betul. Suku keempatnya 23. Betul. Suku ke N dari suatu barisan bilangan dirumuskan dengan rumus UN sama dengan 15 min 3N. Ditanya suku ke-15. Berarti berapa nilainya? Gampang guys, tinggal N-nya itu kalian ganti jadi 15 gitu. Rumus suku ke N itu dilambangkan dengan rumus ini. UN 15 dikurang 3N. Nah sekarang kalau misalnya kakak bilang rumus suku ke 15, ya udah berarti kalau di sini N, di sini N, kalau di sini 15, ya udah semuanya 15 kan, kita ganti kan. U15 3 dikali 15. Berarti berapa? 45 ya ini ya, min 30. Sampai sini paham nggak guys? Ya, sebenarnya sama ya kayak tadi ya. Jadi kalau N, di sininya N, berarti kalau misalnya di sininya 15, ya udah semuanya ngikut, kamu ganti 15. Kita ikutin secara formasinya aja guys. Gitu. Nah, ini ada soal baris deret aritmatika ya, masih ya. Diketahui suku ke-5 dan suku ke-9 adalah 18 dan 6. Dia tanya suku ketiga. Berarti U5 itu sama dengan 18. Terus U9 itu sama dengan 6. Ingat guys, tadi rumus UN itu apa? A ditambah N-1 kali B. Betul? Berarti kalau misalnya kakak tanya U5, rumusnya apa guys kalau kita masuk ke sini? Berarti kan 5 dikurang 1 ya. Berarti A ditambah 5 dikurang 1 itu 4B sama dengan 18. Kalau U9 itu adalah A ditambah 8B. Oke, ingat ya, kalau 5 ini jadinya 4 ya, karena kan N-1 ya. Nah, kalau 9 jadinya 9 dikurang 1, itu 8. Nah, kita dapat nih, dapat apa? Oh, kita dapat 2 persamaan dan 2 variabel. Gimana cara menyelesaikannya, guys? Nah, ini udah pernah kita bahas di pertemuan berapa tuh, guys? Solusinya itu adalah SPLDV ya. Ya, bisa eliminasi, substitusi. Ya, kita mau pakai apa, guys? Mau eliminasi atau substitusi, guys? Ya, kita pakai, ya oke, eliminasi lah. Oke, next step ya. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Kita jadi eliminasi persamaan 1 dan 2. Berarti kan A plus 4B sama dengan 8, sama A plus 8B sama dengan 6. Dikurang apa ditambah? Dikurang apa ditambah? Kita mau ngilangin siapa dulu nih? Kita mau ngilangin yang A ya. Dikurang, betul. A dikurang A itu habis. 4B dikurang 8B itu adalah min 4B. 8 dikurang 6 itu adalah 2. Oke, berarti B itu sama dengan 2 dibagi min
4. Berarti B sama dengan 2 dibagi 4. Oh, sorry guys. sorry. Ini 18 ya. Maaf. 18 kurang 6 berapa? 18 kurang 6 itu 12 ya. Berarti B itu sama dengan 12 dibagi min 4. Berarti B itu sama dengan min 3 gitu. Nah, udah dapat B-nya nih. Apa? Substitusi ya habis itu ya. Substitusi ke persamaan berapa guys? Ke persamaan 1 ya. Substitusi ke persamaan 1. Nilai B-nya. Berarti A ditambah 4B itu kan sama dengan 18. Berarti A ditambah 4 dikali min 3. Karena B-nya min 3 ya. Sama dengan 18. Berapa nih guys? Min 12 ya. Siapa dikurang 12 itu hasilnya 18? Siapa? Sesuatu angka dikurang 12, hasil 18. Berapa? Ayo, matematika SD nih. Ya, betul. Jawabannya adalah 30. Oke, udah dapat nih nilai A sama nilai B-nya. Dia nanyanya apa? Maka U3 itu adalah A plus N-1. Berarti 3 dikurang 1. 2B berarti ya. Berarti U3 itu adalah A-nya berapa guys? 30 ditambah 2 dikali B-nya itu min 3 ya. 30 kurang 6. Jawabannya 24. Yang E. Oke guys, ini gampang ya. Di sini ada soal U5 sama dengan 17 ya. Ingat rumus UN itu adalah A ditambah N-1. Kan N-nya 5 nih. Berarti 4B ya. Nah sekarang U10 sama dengan 32. Berarti U10 itu berapa guys? U10 itu A ditambah berapa? A ditambah 9B sama dengan 32. Anggap ini persamaan 1 ya. Ini persamaan 2. Sekarang kakak mau eliminasi ya. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Berarti jadinya gimana guys? A plus 4B sama dengan 17. Kita eliminasi dengan A plus 9B sama dengan 32. Berapa guys? Kita kurang. A dikurang A habis ya. 4B dikurang 9B itu adalah min 5B. 17 dikurang 32 itu berapa? Min 15. Oke, berarti B sama dengan min 15 dibagi min 5. Berarti B sama dengan 3. Udah dapat di B-nya nih. Habis itu kita substitusi ya. Substitusi nilai B. Berarti jadinya gimana guys? Misalnya A ditambah 4B ya. Berarti 4 dikali 3 sama dengan 17. Berarti A ditambah 12 sama dengan 17. Berapa A-nya? Siapa ditambah 12 hasilnya 17? Ya 5 ya guys. Ya udah. Berarti kalau misalnya dia nanya, maka U20 adalah A ditambah 19B. Berarti A-nya itu adalah 5 ya. 19 dikali B-nya itu 3. Berarti 5 ditambah berapa guys? 30 ini 57 ya. Berarti 62. Sampai sini paham? Diketahui barisan aritmetika suku pertamanya 3, berarti A-nya 3. Suku kelimanya itu adalah 11. Oke, pertama U5 itu kan A plus 4B ya. Pakai rumus UN tadi ya. Berarti A-nya kan udah dapat nih 3 nih. Ya, ini mah gampang. Langsung kita substitusi aja nilai A. Berarti 4B sama dengan 11 dikurang 3. 8. Berarti B sama dengan 8 dibagi 4. 2 ya B-nya. Nah, terus dia nanyanya apa guys? Suku ke 25. Ya udah, maka U25 itu adalah apa guys? A plus 24B ya. Berarti 3 ditambah 24 dikali 2. B-nya kan 2 ya. Berarti 3 ditambah 48. Jawabannya 51. Yang E ya.